Derap langkahnya yang tak gentar untuk berusaha menemui sang menantu seketika berubah menjadi kekecewaan. Haryati pun pulang dengan tangan kosong dan segala ekspektasi yang diharapkannya saat bertemu Vena harus sirna begitu saja. Bahkan saat berusaha dihubungi via telepon pun Vena enggan menjawabnya. Ada rencana mau kesini lagi nih? Coba menelpon. Oh, di reject nih. Yaudah, Mami, sehat selalu, Mami. Segala janji yang terucap begitu manis, nyatanya harus berakhir dengan tragis. Inilah nestapa yang sangat menyayat hati seorang Vena Melinda. Seseorang yang diyakininya sebagai imam, rupanya memberikan perlakuan tak pantas. Dan kini sang suami, Ferry Irawan pun harus mendekam di balik jeruji besi usai resmi ditetapkan sebagai tersangka dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tak hanya sampai di situ, buntut panjang dari adanya kasus ini juga membuat Vena menutup jalur perdamaian dan komunikasi terhadap pihak Ferry. Namun tak tinggal diam, ibunda Ferry Irawan yakni Haryati pun akhirnya mulai buka suara dan menampakkan diri ke hadapan publik. Segala cara dilakukannya agar Vena mau membuka pintu maaf untuk buah hatinya. Namun sayang, nasi sudah menjadi bubur. Menyesal pun kian bersaur. Segala upaya yang sudah dilakukan Haryati nyatanya tak membuahkan hasil yang baik. Keluarga besarnya Mas Ferry itu dari tanggal 8 terus ada upaya, ya, baik itu Mbak Maya ya, adik kandungnya Mas Ferry paling kecil juga ada upaya menghubungi Mbak Vena. Orang tuanya ibunya Mas Ferry juga berupaya menghubungi Mbak Vena maupun ibundanya Mbak Vena gitu. Namun demikian sampai hari ini nihil, tidak ada komunikasi ya, kayak seolah silaturahmi ini terputus ya, Mia? Iya, dari awal aja Mami udah pertama WA ke Vena ada apa gitu kan, tapi nggak dibales. Wah, ini mungkin mesti komunikasi sama Mama Ayu ya. Nah, terus saya WA ke Mama Ayu, nggak di itu juga, terus telepon juga. Maksud saya kan sebagai orang tua, jadi kepengenlah komunikasi sama Mama Ayu. Jadi bagaimana ini menyelesaikan ini anak-anak gitu. Seolah tak ingin menyerah, berbagai upaya pun masih terus ditempuh untuk mendapatkan secerca jawaban. Dan kini, Haryati pun nekat ingin menyambangi langsung kediaman Vena Melinda. Tak ada hal lain yang diharapkan kecuali itikat baik dari sang menantu agar bisa membuka pintu komunikasi yang mengarah pada perdamaian dalam pernikahannya. Ya, saya sih berharap ya sampai saat ini mudah-mudahan sih ada baiklah dari Vena itu. Karena kan belum sah bercerai, masih sah suami istri. Ya mudah-mudahan sih ada komunikasi yang baik dari Vena terhadap anak saya gitu. Hari ini ya makanya mudah-mudahan sih bisa diterima gitu. Ya niat baiklah dari keluarga Ferry ini lewat Mami gitu ya. Pengenlah yang terbaik aja. Saat tiba di rumah Vena Melinda, hal yang tak terduga pun terjadi. Haryati sontak dibuat kecewa berat lantaran hanya bisa melihat pagar rumah Vena karena tak diizinkan masuk. Padahal ibunda Ferry ini meyakini bahwa sebenarnya sang menantu berada di dalam rumah, hanya saja ia enggan menemuinya. Derap langkahnya yang tak gentar untuk berusaha menemui sang menantu seketika berubah menjadi kekecewaan. Haryati pun pulang dengan tangan kosong dan segala ekspektasi yang diharapkannya saat bertemu Vena harus sirna begitu saja. Bahkan saat berusaha dihubungi via telepon pun Vena enggan menjawabnya.
coba menelpon. Nanti di reject juga. Oh, di reject nih. Iya, udah. Udah. Ada ya, Mas. Yaudah mami, sehat selalu mami. Iya. Kini, Haryati hanya bisa gigit jari dan meratapi nasib sang anak yang tengah berada di balik jeruji besi. Tak ada kata maaf dari Vena Melinda. Keputusannya bulat untuk tetap melanjutkan kasus ini kerana hukum dan mengakhiri dengan perceraian. Iya, ya saya bingung aja. Kenapa gitu? Ya istilahnya kan belum, ya saya bingung ya. Kok tiba-tiba ditahan gitu? Oh nggak, maksudnya ada proses dulu ya, walaupun saya bukan orang nggak ngerti hukum. Mungkin maksud Kan, Mami nggak ada proses ketemu dulu, ketemu dulu apakah gitu. bisa ada satu kesepakatan, Iya. perdamaian, kok main-main tiba-tiba masuk gitu ya? Iya, jadi nggak ada komunikasi gitu. Dengan adanya ini kan ya saya sedih juga ya sebagai orang tua, nih ada apa gitu. Kok sampai segini hebohnya. Sampai sekarang saya nggak tahu masalahnya gimana. Kekecewaan yang begitu berat hingga hati yang berujung cemas, tak ada yang bisa dilakukan lagi oleh Haryati selain memohon kepada Sang Pencipta untuk selalu memberi perlindungan kepada sang buah hatinya. Minimnya komunikasi yang terjadi antar keduanya membuat Haryati tak bisa berbuat banyak. Kondisi yang sekarang, ya nggak tahu, saya belum ada komunikasi. Ya mudah-mudahan sih saya berdoa supaya sehat-sehat aja Ferry di sana ya. Upaya perdamaian yang diusahakan oleh Haryati justru menemui jalan buntu. Niat awal ingin menjalin komunikasi yang baik, namun Haryati rupanya mendapatkan segudang penolakan. Belum lagi sanksi sosial yang harus diterima sang putra juga berdampak pada kesehatan Haryati. Meski demikian, setidaknya kini Haryati sudah memilih untuk tak ambil pusing dan hanya fokus pada kasus yang menjerat Ferry Irawan. Ya tetap aja anak saya yang terjolimi. Sama sekali nggak ada komunikasi cuman dari keluarganya aja, dari ibunya. Ya terutama kalau misalnya memang ini antara ibu aja ya gitu, bisa komunikasi. Saya juga kepengen gitu dengar, mami misalnya nih anak kita nih begini gitu, biasanya gitu. Iya, semua orang kan mau mojokan ya. Saya nggak mau baca daripada pusing saya. Mana saya ke dokter pas ini dokter bilang ibu nih keras kok, tegang banget ya, ibu jangan tegang ya. Mungkin dokter udah tahu. Baru kemarin saya dari dokter, dari Prof Yusuf, dari ini pikir gimana nggak tegang dengar, walaupun nggak nonton misalnya saya, tapi kan dengar dari ini katanya begini, waduh, udah nih tambah pusing lah saya nih. Yang namanya seorang ibu di mana-mana pasti membela anaknya ya. Tapi tetap lagi kita akan ikuti semua proses hukum, biar nanti hukum yang berbicara. Saya percaya kalau memang tidak ada kesalahan maka pasti akan bebas. Iya.